Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Muhar dari Sistem Informasi 3B, mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Internet Service Provider atau yang sering dikenal ISP. Perkembangan Internet Service Provider. Perkembangan internet di Indonesia mulai marak ketika memasuki era 90-an. Terutama pada tahun 1995 yang ditandai dengan kemunculan Internet Service Provider. Pertama, ISP ini muncul menjawab kebutuhan pasar dengan kecepatan atau bandwidth 14.4 kbps hingga 28.8 kbps. Seiring berjalannya waktu, keberadaan ISP pun banyak bermunculan di Indonesia. Bahkan saat ini jumlah bisa dikatakan sangat pesat. Dan antar perusahaan penyedia jasa internet ini memiliki cara dan pelayanan masing-masing untuk menarik konsumen dan pasar, terutama bagi perusahaan besar seperti media. Pengertian Internet Service Provider. Internet Service Provider atau lebih dikenal dengan penyelenggara jasa internet adalah perusahaan yang menyelenggarakan jasa sambungan internet dan jasa lainnya yang berhubungan. ISP ini mempunyai jaringan baik secara domestik maupun internasional, sehingga pelanggan atau pengguna dari sambungan yang disediakan oleh ISP dapat terhubung ke jaringan internet global. Jaringan di sini berupa media transmisi yang dapat mengalirkan data yang dapat berupa kabel, modem, sewa kabel, dan jalur lebar, radio maupun FSAT. Untuk mendapatkan akses internet, sebuah komputer harus menggunakan jasa perusahaan penyedia layanan internet. Dengan jasa ini, kita bisa mendapatkan jalur internet online setelah menghubungkan komputer kita dengan komputer servernya. Adapun isi dari ISP ini adalah orang dan peralatan-peralatan yang diperlukan untuk memberikan servis koneksi internet kepada pelanggan-pelanggannya. Peralatan-peralatan tersebut biasanya berupa server, router, dan lain sebagainya. ISP ini biasanya menerapkan biaya bulanan kepada pelanggan-pelanggannya. Hubungan ini biasanya dibagi menjadi dua kategori, yaitu 1. Dial-up kabel. Hubungan dial-up sekarang banyak ditawarkan secara gratis atau dengan harga murah dan membutuhkan penggunaan kabel telepon biasa. Yang kedua, jalur lebar broadband. Hubungan ini dapat berupa non-kabel internet satelit. Broadband dibandingkan dengan modem memiliki kecepatan yang jauh lebih cepat dan selalu on, namun lebih mahal. Klasifikasi, fungsi dan jenis ISP. ISP atau perusahaan penyedia jasa internet juga memiliki klasifikasi tersendiri. Hal ini didasarkan pada fungsi dan jenis ISP serta kebutuhan konsumennya. Adapun fungsi dan jenis ISP berdasarkan kebutuhan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hosting ISP. Klasifikasi yang pertama ialah ISP yang berfokus pada layanan hosting internet. Perusahaan ini akan menyediakan segala keperluan yang diperlukan untuk website maupun akses internet konsumen, yang biasanya adalah perusahaan besar. Contoh layanannya adalah membuat email, web hosting, hingga layanan penyimpanan, backup storage, data online. Di samping itu, layanan lainnya meliputi server virtual, layanan internet berbasis cloud, hingga operasi server fisik. Yang kedua, penyedia akses ISP.
Kedua adalah penyedia akses ISP. Perusahaan ini tidak hanya sebatas pada layanan hosting saja, tetapi juga mencakup penyediaan peranti internet untuk perusahaan yang membutuhkan akses cepat. Untuk itulah penyedia internet ini juga menyediakan perangkat keras seperti kabel ADSL dan ISDN, hingga secara optik, hingga internet Ethernet metropolitan atau dikenal dengan Metro E. Biasanya perusahaan besar yang menggunakan jasa ISP ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang media. Layanan Internet Service Provider. Yang pertama, layanan ISP adalah pelayanan yang diberikan oleh perusahaan penyedia internet kepada konsumen berdasarkan kebutuhan, apakah itu untuk industri atau perorangan. Setidaknya di Indonesia layanan ISP dibedakan menjadi 5 jenis. Penjabarannya adalah sebagai berikut. Pertama, dial-up connection adalah layanan yang paling banyak dan sering digunakan di Indonesia, terutama untuk bisnis yang berskala kecil hingga menengah. Contohnya perusahaan bisnis warung internet atau warnet. Di sini konsumen atau pengguna tidak dibebani biaya secara terus-menerus, tetapi pada saat mereka terhubung di jaringan internet. Dial-up connection menggunakan modem atau kabel telepon untuk dapat terhubung ke internet. Yang kedua, dedicated connection. Layanan ISP jenis ini juga sering dipilih oleh masyarakat, di mana jenis ini memiliki sifat yang menetap, yakni pengguna atau konsumen bisa terhubung dengan internet selama 24 jam 7 hari penuh. Perusahaan besar yang memiliki karyawan tugas komputer dalam jumlah yang cukup banyak, contohnya dalam sebuah rumah sakit serta pelayanan publik lainnya. Internet hotspot. Berbeda dengan dial-up, internet hotspot tidak menggunakan kabel dalam terhubung dengan internet. Jenis ini banyak digunakan di tempat-tempat umum dan masyarakat yang membutuhkan akses internet di mana saja, misalnya saja di kafe, bandara, taman kota, coworking space, dan tempat-tempat lainnya. Yang keempat, internet wireless, juga layanan internet yang tidak menggunakan kabel dalam penggunaannya dan tidak menggunakan biaya telepon. Biasanya biaya yang dikenakan adalah biaya pemakaian internet saja, sehingga lebih murah dan ekonomis dari segi harga. Yang kelima, internet mobil akses adalah layanan internet mobil akses seperti namanya. Layanan ISP ini banyak digunakan oleh para pengguna, khususnya peranti mobil atau smartphone. Pada umumnya, akses internet ini digunakan pada smartphone dengan layanan internet melalui GSM, CDMA, 3G maupun 4G. Kelebihan dan kekurangan ISP. Kelebihan: adanya after sales service adalah layanan yang diberikan ISP kepada para konsumennya. Layanan bisa berupa jaminan kualitas produk yang ditawarkan agar berjalan dengan baik. Idealnya ISP dengan kualitas baik dan harga yang bersaing memiliki after sales service yang meliputi technical support, automated customer service, dan support automation. Yang kedua, akses koneksi internet terbaik. Tidak bisa dipungkiri lagi, internet yang stabil dapat menunjang kinerja sebuah perusahaan secara optimal. Apabila koneksi internet terganggu, maka dapat menghambat semua pekerjaan hingga menimbulkan kerugian. ISP dengan kualitas terbaik dilengkapi dengan teknologi canggih sehingga dalam kondisi apapun jaringan dan koneksi internet tetap stabil.
Yang ketiga, keamanan data lebih terjamin. Keamanan data merupakan hal penting bagi perusahaan, mengingat serangan di internet bisa kapan saja terjadi dan berdampak pada kinerja internet di perusahaan. Bahkan kemungkinan terburuknya data perusahaan akan mudah dibobol dan rawan digunakan untuk tindak kejahatan yang merugikan. Yang keempat, memiliki standar internasional. ISP memiliki standar internasional tentu lebih terpercaya dibandingkan dengan ISP yang belum memiliki sertifikasi standar tersebut. Di Indonesia, salah satu ISP yang memiliki standar internasional adalah Lintas Sarta. Penyedia layanan internet ini memiliki data center yang tersertifikasi data center Tier 3. Untuk kategori Tier Certification for Constructed Facilities dari Uptime Institute. Kekurangannya, satu, kesulitan akses internet meskipun status internet connect. Dampaknya adalah lambatnya koneksi internet tersebut. Yang kedua, masalah berikutnya adalah mengenai akses ISP yang disebabkan oleh server provider tersebut down, bahkan mati. Ini lebih disebabkan karena arus listrik tidak stabil sehingga berpengaruh pada pelayanan ISP. Yang ketiga, hal teknis yang juga dapat mengganggu kinerja ISP adalah adanya kabel jaringan yang terputus atau lepas sehingga mempengaruhi jaringan. Selain itu juga mengenai adapter yang tidak terhubung ke wireless network karena ada maintenance. Sekian hasil tugas saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.